Terus maksimalnya itu 221 nih maksimal. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan sedikit tutorial nih ya, bagaimana menggunakan caranya menggunakan dan menyeting Chrono Mobile. Nih, aplikasi Chrono Mobile. Ini gambarnya seperti ini ya. Nih seperti ini. Nih. Ada Will minta bikinin tutorialnya katanya. Ini saya buatkan ya. Kalau yang udah tahu ya cukup tahu aja. Kalau yang belum tahu nih ya dipelajari nih. Ini juga kadang-kadang suka bener juga sih, kadang-kadang akurat ya. Ini settingannya begini. Ini masuk ke titik 3 begini, masuk nih. Setting di sini pencet. Nah, kita setting dari atas dulu ya, dari mulai target option. Nih, ininya di setting jadi meter. Tadinya kan feet atau apa ya, jadiin meters aja ya. Pencet meter. Targetnya 5 meter. Tadinya berapa puluh meter tuh ya. Saya udah ganti jadi 5 meter. Nah, ini tuh muzzle to target itu artinya ujung muzzle laras itu menuju target itu berapa meter ya, berarti 5 meter ya jaraknya itu. Nah, itu targetnya di sana ya, seng gitu ya. Oke, balik lagi. Nah, device to muzzle B ya, device to muzzle nih dibikin 1 meter. Device to muzzle itu jarak antara muzzle dengan HP yang akan disetting Chrono Mobile ya. Misalkan HP-nya ditaruh di depan muzzle, berapa meter tuh? 1 meter berarti ya. Nih, seperti gini. Ini muzzle to apa? Device to muzzle ya. Berarti ini jaraknya 1 meter ya. Sini. Nah, di depan situ. Taruh di depan. Nah, situ misalkan ya. Ini unitnya. Tuh jauh. Tuh kan sama di sini. Jadi nggak boleh di bawah kita. Jadi harus semeter ya di depan tuh. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Satu meter udah ya, yang C ya. Nah ini dia, ini jadi contohnya ya. Yang A itu line of, yang ini misalkan contohnya, contoh gambarnya ya. A, line of sig distance from muzzle to target. Nah ini contohnya muzzle to target. Nah 5 meter yang A tuh kan. Ini kan misalkan unitnya. Terus ini targetnya berjarak 5 meter, oke? Yang B itu jarak antara penempatan ini handphone dengan apa namanya ya, handphone dengan ujung nozzle-nya, semeternya jaraknya ya. Jadi ini unit, terus ini yang ini itu, yang hijau itu ibarat kata HP-nya yang akan kita pasang Chrono Mobile. Yaitu C. Nah, yang B-nya tuh ya, yang C-nya ketinggian ya, distance from device to pallet pad at point B ya. Nah, yang C-nya itu ini yang C. Dari ini tuh dari bawah HP-nya. Nah, ke atasnya itu 1 meter misalkan. Jadi itu kayak gini. Ini tuh ujung nozzle apa ya? Ujung muzzle, ujung laras.
Nah, di sini jarak ketinggiannya, misalnya ketinggiannya 1 meter ya. Seperti itu contohnya. Oke, sudah paham ya? Sensitivitasnya ditengahin aja setengah gini. Oke, jangan banyak-banyak, ini suka lebay dia. Terus ini udah setting ya. Pokoknya ini unitnya meter. Muscle to target 5 meter ya. Muscle to target. Targetnya jaraknya 5 meter. Device to muscle 1 meter dan device to pedal 1 meter. Nah, sekarang kita contohkan ya. Speed optionnya sorry gangguan teknis HP-nya. Nah, ini dia bisa disetting juga nih ya. Target to option udah, projectile option nih. Namanya airsoft. Terus weight-nya gram. Bikin gram gitu. Ya, ganti aja 020 ya. Ya, flat, oke. Speed and power option. Nah, ininya diganti aja FPS display. Nah, FPS aja ya yang banyak digunakan atau di krono mobile lainnya, di krono juga. Kalau ini mil per second, kalau ini foot per second. Nah, jadi berapa kaki per detik gitu artinya ya. Seperti itu. Power display-nya joule. Joules aja terserah ya. Joules itu joules itu apa ya? Bisa dikatakan seperti nabraknya itu seberapa kuat gitu. Pak, terdengar dari nanti di sini terdeteksi. Nah, ini nggak usah ya. Pokoknya targetnya aja nih yang harus bener ya. 5 1 1 nah, terus sensitivitasnya kayak gitu ya. Nah, oke, langsung aja kita praktekkan ya. Ini handphonenya langsung kita taruh di depan. Ini jangan lupa dipencet dulu seperti ini. Nah, ini udah aktif ya. Langsung kita simpan di depan sekiranya 1 meter ya. Di depan unit. Nah, bisa terlihat ya. Tuh, jauh. Nah, terus kita ngangkatnya tuh 1 meter ke atas gini. Kayak gini ya. Jangan di sini nembaknya. Di sini. Di atas. Ujung larasnya itu di atas kayak tadi contohnya ya. Oke, coba kita langsung tes tembak sasaran ya. Ini saya gunain 025 tapi di settingnya 020 ya. Coba dulu ya. Tuh 200 ya. Dengan joules-nya 0,4. Soalnya BB-nya itu 025. Jadi joules-nya gede kali. Terus ya targetnya juga seng itu jadi terdengar hentakannya gede kencang. Oke, coba kita tes lagi ya. Shoot kedua 197. Dua ratus 21. Dua ratus 5. Tembakan 4 ya. Jadi di angka 200 itu ya rata-rata unit saya nih, Kit Johnson ini menggunakan 025 gram. Kita lanjut. Nggak tertangkap ya. Lanjut
205 belum berjalan sih. Loh, masih 205 fps guys. Error ya, nggak kedetek tadi. Oke, habis. Nah, sudah terdetek ya. Nah, ini dia hasilnya 205 fps. Tadi saya menggunakan 0,25 gram. Coba, sorry deh, udah 5 meter pokoknya ya. Ini dia targetnya, itu seng sejarak sekitar 5 meter. Pasti ada 5 meter ya. Ini ya guys, dari hitungan 1 sampai 7, apa tadi 9 ya yang gagal 2. Yang paling kencang itu nih, maksimal 221 fps ya. Ya namanya unit homemade ya, unit rumahan, jadi fps-nya naik turun ya. Terkadang kita menekan nozzle-nya itu kurang kuat ke depan, jadi hembusannya kurang kencang. Nah, terus ini hasilnya jadi 197, jadi kepadatannya itu kepadatan kompresinya jadi agak sedikit turun, tapi nggak turun banget ya. Nah, ini dia minimalnya ya. Terus maksimalnya itu 221 nih maksimal. Nah ini dia rata-ratanya itu speednya itu 205 fps dan powernya 0,4 joules. Oke. Gimana guys? Ada yang bisa berkomentar tentang hal ini? Dan adakah yang udah pernah ngetes Chrono Mobile dengan Chrono asli? Oke. Kalau ada yang udah pernah coba di rumah, perbandingannya ya kasih tahu komentar di bawah aja ya. Kita saling komentar dengan kebenaran Chrono Mobile ini ya. Oke guys, terima kasih yang udah nonton channel ini. Terima kasih, see you again, bye bye. Ditunggu komentarnya ya.